الفاتحة إلى روح سيدنا حبيبنا شفيعنا رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وأزواجه وذريته أن الله يعلي درجاتهم بالجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة ويجعلنا من حزبهم ويرزقنا محبتهم ويتوفانا على ملتهم ويحشرنا في زمرتهم بالعافية وسلامة لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكيرا والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Wa qala musanniful kitab Hadratu Syekh Muhammad Al-Fudhali wa sahibu syarha Imam Ibrahim Al-Baijuri rahimahullah wa ghafara lahu wa liwalidayhi wa nafa'ana bihima fid darain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bihidmatika wansur alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Ila anqal as-sifatul khamisatul wajibatu lahu ta'ala al-qiyamu binafsi. Sifat yang ke-5 yang wajib bagi Allah subhanahu wa ta'ala adalah sifat qiyamuhu binafsihi. Berdiri dengan dirinya sendiri. Qiyamuhu binafsihi. Kalimat binafsihi, dengan dirinya, itu kalimat dengan itu jangan diartikan alat maksudnya. Jangan diartikan gandengan. Kayak kamu berdiri dengan kakimu, berdiri dengan tongkat, berdiri dengan tiang, berdiri dengan itu jangan diartikan kalau bagi Allah bergandengan sesuatu dengan sesuatu, bukan. Jadi berdiri dengan dirinya, kalimat dengan itu hanya penyandaran saja, tapi maknanya jangan diartikan betul-betul sesuatu yang bergandengan dengan sesuatu, bukan. Tapi dimaknai qiyamuhu binafsihi ay bidzatihi. Allah berdiri pada
dirinya sendiri. Maknanya Allah berdiri pada zatnya. Mau ngomong apa sih? Wa maknahu istighna'u anil mahal. Bahwa Allah itu adalah zat. Allah berdiri pada zat. Allah berdiri pada dirinya sendiri. Itu maknanya mau ngomong Allah itu adalah zat. Allah itu bukan sifat. Kalau Allah sifat, maka Allah berdiri pada zat yang lain. Karena sifat itu tidak bisa berdiri sendiri. Sifat itu selalu membutuhkan pada yang lain. Jadi kalau kita memaknai Allah berdiri sendiri, itu maknanya Allah maha kaya, istighna. Artinya apa? Tidak butuh kepada zat yang lain. Kenapa kok Allah nggak butuh sama zat yang lain? Karena Allah itu ya zat. Kalau zat yang nggak butuh pada zat yang lain, maka Allah dikatakan adalah zat yang berdiri dengan dirinya sendiri. Maknanya berdiri pada zatnya. Terus qiyam, berdiri itu jangan diartikan tegak lurus. Allah berdiri sendiri maknanya tegak lurus begini. Enggak. Ini makna ini hanya ada dalam maknanya tauhid. Kalau ini enggak berdiri sendiri, Beb, kenapa? Dipegangin. Hah? Kalau nggak dipegangin berdiri, lah itu berdiri sendiri katanya. Kalau begini nggak berdiri sendiri. Jangan pakai mata. Yang dimaksud berdiri sendiri itu adalah zat. Makna atau definisi dari zat dalam ilmu tauhid itu sesuatu yang berdiri sendiri, gitu loh. Allah berdiri sendiri, maknanya Allah adalah zat, gitu. Jadi jangan diartikan berdiri itu yang begini, bukan. Ini salah arti kamu kalau begitu. Allah itu berdiri sendiri, tegak lurus ke atas, gitu. Wah, bahaya. Gimana kalau saya maknai begitu, Beb? Kafir. Kenapa? Dalam perkataan imam-imam kita, Imam Syafi'i dan yang lain-lainnya, siapa yang menyifati Allah dengan sifat makhluk, maka hukumnya kafir. Kalau berdiri tegak berarti kan sifatnya sifat makhluk. Maka orang yang mensifati Allah dengan sifat makhluk, hukumnya kafir. Kalau berdiri sendiri itu dimaknai zat. Nah, sekarang kita bicara HP ini zat apa bukan? Hah? HP ini zat apa sifat? Zat. Dia berdiri sendiri. Berarti kalau dia berdiri sendiri, sama berdiri sendiri bagi HP itu nggak harus begini. HP itu begini juga berdiri sendiri, begitu loh. Kenapa? Begini posisinya dia juga disebut zat. Nah, gitu loh. Begini zat, begini zat. Jadi berdiri sendiri jangan diartikan yang tegak lurus, baik bagi makhluk ataupun bagi Allah. Karena yang mau kita omong ini berdiri yang maknanya menurut ilmu tauhid, bukan berdiri sendiri menurut ilmu adat. Kalau berdiri pakai ilmu adat, itu yang kayak anak kecil, anak kamu bisa berdiri sendiri. Ya, tadinya merangkak. Itu bawa apa sih? Matiin. Sono, jauhin sono. Nyambung nggak? Jadi berdiri sendiri itu baik bagi makhluk maupun bagi Tuhan, bagi Allah, itu punya makna dia adalah zat.
Ini ya zat, maka dia berdiri sendiri. Begini, ya berdiri sendiri. Jadi jangan diartikan berdiri sendiri itu yang tegak, lurus. Itu kalau berdiri yang begitu itu makna secara hukum adat atau secara hukum syariat. Kamu kalau sholat harus berdirinya sendiri. Oh, berarti jangan dibantuin sama yang lain. Nah, begitu. Berarti sholat berdiri sendiri berarti sholatnya itu ya tegak lurus. Itu makna syariat atau makna adat. Kalau kamu ikut Pancasila upacara harus berdiri. Oh, ya berarti betul-betul berdiri, begitu kan? Ini makna secara hukum adat atau hukum syariat. Dalam hukum akal, berdiri sendiri itu definisi atau makna dari zat. Jadi sifat yang kelima ini mau bicara Allah berdiri sendiri, mau bicara Allah itu adalah zat. Berarti mau menolak kalau Allah itu adalah sifat. Mau menolak kalau Allah itu sifat. Nah, kalau Allah itu sifat bagaimana? Berarti nggak berdiri sendiri. Ada nggak yang memaknai Allah itu sifat? Hah? Yang mengimani, yang meyakini Tuhan itu sifat ada nggak? Ada. Dalam keyakinannya banyak orang, seperti contohnya orang Nasrani, mereka meyakini Tuhan itu adalah sifat. Kalau Tuhan itu sifat berarti dia berdiri pada yang lain. Sebelumnya ada Nasrani, orang juga sudah meyakini Tuhan itu sifat. Dia bisa berdiri, bisa nempel pada wujudnya siapa saja. Kata orang Majusi, nempelnya di api. Api itu wujudnya makhluk, tapi sifatnya Tuhan. Gitu loh. Bisa menjadikan sesuatu. Atau nempel di matahari, atau nempel di patung, atau nempel di apa saja yang dianggap sebagai Tuhan. Dianggap wujudnya itu perwujudan makhluk, tapi sifatnya sifat Tuhan. Berarti menganggap Tuhan itu adalah sifat yang bisa nempel kemana saja. Ini kekeliruan. Di antaranya yang jadi keimanannya orang-orang Nasrani yang meyakini Tuhan itu tiga. Tuhan itu sifat, bisa ke Bapa, bisa ke Anak, bisa ke. Berarti ini sifat Tuhan itu dianggap sifat yang bisa nempel kemana saja. Tuhan berdiri sendiri. Nah, sendiri itu maknanya nggak berkaitan sama yang lain. Kalau dia itu oknum, berarti nggak sendiri berdirinya. Tuhan berdiri bertiga berarti nggak sendiri. Namanya berdiri sendiri itu ya nggak ada lainnya, nggak berkaitan sama yang lain, nggak ada oknum lain yang berkaitan sama dia. Kayak kepolisian itu sesuatu yang berdiri sendiri, oh nggak bisa. Kepolisian itu nggak bisa berdiri sendiri, kenapa? Di dalamnya banyak, jenderal polisi, mayornya polisi, kopralnya polisi, ini polisi semua, berarti di dalamnya nggak berdiri. Tapi berdiri beberapa orang yang menjadi bentuk kepolisian. Nah, sama dengan keyakinannya orang-orang Nasrani yang meyakini Tuhan itu satu, ya, Tuhan satu, tapi tiga. Ini harus paham nih, Tuhan satu, tapi maknanya tiga. Tiga, tapi satu. Ini kalau kamu tanya sama orang Nasrani pusing dia. Tiga, tapi satu. Satu, tapi tiga. Tangan kamu kok satu? Ya tapi kan 3 jari. Kok 3 jari, tapi kan satu?
Lah bagi kita makna ini melemahkan Tuhan. Kalau Tuhan harus satu tapi isinya tiga, berarti nggak berdiri sendiri. Sifat ketuhanan itu berdiri pada yang lainnya juga. Nanti ketika tiga ini mau bekerja, maka harus bersamaan. Kalau satu kan nggak bisa ngangkat HP ini. Kalau tiga kan bisa. Berarti tiga ini nggak bisa terpisah. Saling berkaitan, berarti saling bukan Tuhan kalau begitu. Tuhan nggak punya sifat kebutuhan. Tuhan nggak butuh sama yang lain, begitu loh. Kalau ditanya namanya, itu tiga itu muncul bareng, apa ada yang duluan? Tiga itu muncul bareng, apa ada yang duluan? Bareng. Kok tiga, nggak 6 gitu? 11. Kok harus? Ini pikirannya bagaimana coba? Oh enggak, itu munculnya satu dulu, Beb. Terus muncul yang lain buat apa? Buat kawan? Buat stok? Kalau yang satu sudah bisa muncul sendiri, lah yang dua buat apa ini? Buat teman gitu. Justru malah lemah. Jadi tidak mungkin Tuhan itu berdiri tidak sendiri. Sendiri itu maunya makna menolak adanya kumpulan, adanya susunan, adanya Tuhan itu bukan oknum begitu loh. Bukan jenis, bukan nauk begitu loh. Jadi Tuhan itu bukan sendiri yang maknanya seperti kita. Kalau kita bicara sendiri tapi isinya banyak. Ini rumah, satu rumah tersendiri. Isinya kan banyak. Genteng ada, tembok, macam-macam isinya banyak. Kalau Tuhan itu sendiri, satu tapi isinya tiga, ya berarti nggak sendiri. Gitu kan? Jadi kita mau memaknai Allah itu zat yang berdiri sendiri, berdiri pada zatnya sendiri, tidak pada zat yang lain. Kalau yang berdiri pada zat yang lain apa namanya? Sifat. Maka tidak mungkin Allah itu adalah sifat. Kalau kamu mau konsekuen, kamu juga bisa bikin polling untuk menentukan mana Tuhan, mana bukan Tuhan. Kamu tes aja sedunia, kamu kasih pertanyaan, kasih polling loh. Kan banyak orang bikin polling sekarang kan. Tahun depan Jokowi apa Anies yang jadi mau polling. Kamu bikin polling coba, ini Tuhan yang dianggap oleh mereka Tuhan itu coba kamu tampilkan. Terus tanya sama semua orang, ini siapa? Contoh, kamu tampilkan satu Nabi Isa. Tanya sama orang semuanya, ini siapa? Jawabnya apa? Manusia. Ini jawabnya apa emang? Manusia masa? Oh ini Tuhan ini kayaknya. Sedunia nggak ada yang ngomong Tuhan, nggak ada yang ngomongnya apa ini? Lata, Uzza yang disembah sama orang Arab yang diakui Tuhan, coba tampilkan. Ini ada Lata, ada Uzza, tampilkan. Orang sedunia suruh nilai, ini apa ini? Jawabnya apa? Patung, batu. Nggak ada yang ngomong Tuhan, nggak ada. Nggak ada yang ngomong Tuhan, nggak ada. Coba polling kamu. Terus kok bisa diakui Tuhan, kenapa? Ada doktrin. Ada paksaan dari yang lain untuk mengakui ini Tuhan. Kalau enggak awas. Hingga timbullah pengakuan-pengakuan yang mengakui ini Tuhan. Tapi kalau ditanyakan semua orang, enggak ada yang mengakui itu Tuhan. Jadi enggak sesuai. Orang mau mengenal ketuhanan itu bukan harus dengan paksaan. Orang mau mengenal Tuhan bukan harus dengan katanya orang lain, tapi kamu harus tahu sendiri apa yang menjadi sifat-sifat
ketuhanan. Hak-hak ketuhanan itu apa? Maknahu istighna'u anil mahal, tidak butuh kepada tempat. Tempat di sini maknanya adalah zat. Makanya banyak orang-orang penterjemah ilmu tauhid yang salah menterjemai. Makanya Kiai itu pesan dulu selalu, jangan menterjemai kitab tauhid pakai kamus. Oh, Kiai paling marah. Mesti salah. Karena kalau di kamus mahal itu tempat. Allah nggak butuh tempat. Lah, pembahasan Allah nggak butuh tempat itu bukan di sini, tapi pada sifat mukhalafah lil hawadis. Sudah dibahas Allah itu bukan jirim. Maka Allah nggak butuh tempat. Kalau Allah itu jirim, maka Allah butuh tempat. Karena Allah bukan jirim, nggak butuh tempat. Jadi pembahasan Allah butuh tempat sudah ditolak pada pembahasan mukhalafah lil hawadis. Allah mustahil bertempat. Lah terus ketika membahas ini kok ada bahasa tempat lagi, maka bukan tempat yang sama dengan mukhalafah, maka dimaknai tempat yang di sini adalah zat. Allah nggak butuh zat yang lain. Kenapa kalau Allah nggak butuh zat yang lain? Karena Allah adalah zat. Yang namanya zat yang nggak butuh sama zat yang lain. Dan tidak butuhnya Allah itu, sifat qiyamuhu binafsihnya Allah itu wajib, gitu loh. Berarti nggak butuhnya Allah pada yang lain wajib. Lah kita juga qiyamu binafsih. HP juga qiyamu binafsih, kita qiyamu binafsih. Ini qiyamu binafsih, tapi bukan wajib. Artinya bukan wajib apa? Kalau qiyamu binafsih yang wajib, itu maknanya tidak punya kebutuhan dengan apapun sama sekali. Itu qiyamu binafsih yang hukumnya wajib, namanya mutlak. Allah itu maha kaya secara mutlak. Tapi kalau qiyamu binafsinya kita muqayyad, tidak wajib. Dia nggak butuh pada yang lain dari arah dirinya, tapi dia masih punya kebutuhan pada yang lain. Apa? Butuh diciptakan. Makanya sifat qiyamu binafsi ini bisa menolak semua Tuhan-Tuhan yang mereka anggap Tuhan. Kita tolak semua. Dengan satu sifat ini sudah cukup. Apa? Qiyamuhu binafsi. Matahari nggak qiyamu binafsi. Ya, tidak mutlak qiyamuhu binafsihnya. Nabi Isa tidak qiyamu binafsih, nggak mutlak qiyamu binafsihnya. Patung-patung nggak qiyamu binafsih. Sehingga mereka semua itu tidak berhak disebut Tuhan karena tidak memenuhi kriteria ketuhanan, tidak cocok dengan definisi ketuhanan. Yang wajib qiyamu binafsih hanya Allah. Wal mukhassis, dan tidak butuh pula pada mukhassis. Jadi satu sifat ini punya dua penafsiran. Allah nggak butuh zat yang lain dan Allah tidak butuh yang menciptakan. Yang disebut mahal maknanya zat. Yang dimaksud mukhassis adalah mujid, yang menciptakan.
Fa makna kauni ta'ala qiyaman binafsi annahu ghaniyun. Annahu ghaniyun anidzat yakumu biha wa ghaniyun anil mujid li'anna ta'ala huwa mujidun lil asya. Jadi ditafsir dengan dua penafsiran. Allah tidak butuh zat yang lain dan Allah tidak butuh pencipta. Maka pembahasan qiyamu binafsi ini menghasilkan 4 kesimpulan. Sebagaimana pendapatnya Imam As-Sanusi di dalam kitab Muqaddimah Al-Wusta. Di situ Imam Sanusi mengatakan pertama, wujud yang enggak butuh pada zat yang lain dan enggak butuh pada pencipta. Siapa itu? Hah? Zatnya Allah. Enggak butuh apa? Zat yang lain dan enggak butuh pencipta. Yang kedua, tidak butuh pada zat yang lain tapi butuh pencipta. Siapa? Zatnya makhluk. Yang ketiga, butuh pada zat yang lain dan butuh pada pencipta. Siapa ini? Sifatnya makhluk. Yang keempat, berdiri pada zat yang lain dan tidak butuh pada pencipta. Sifatnya Allah. Jadi pembahasan ini menghasilkan 4 kesimpulan ini. Kamu akan tahu mana yang disebut qiyamu binafsi, mana yang qiyamuhu bi ghairihi, mana yang berdiri sendiri, mana yang berdiri pada yang lain. Kalau sifat itu ya berdiri pada yang lain. Sifatnya kita ya berdiri pada yang lain, pada zat kita. Sifatnya Allah ya berdiri pada zatnya Allah. Hanya sifatnya Allah tidak butuh diciptakan. Itu sifatnya kita udah butuh pada yang lain, butuh pula diciptakan. Ini kesimpulan dari pembahasan qiyamu binafsi. Kita bisa pahami bahwa kita bisa mengenali mana keadaan zatnya Allah, mana keadaan sifatnya Allah, mana keadaan zatnya makhluk, dan mana keadaan sifatnya makhluk. Hingga kamu nggak akan saling tertukar, nggak akan mensifati yang miliknya Allah kepada makhluk atau yang punya makhluk kepada Allah, karena punya definisi yang berbeda. Kalau definisi pada Allah, maka itu kaya secara mutlak. Kalau definisi pada kita, maka kayanya secara muqayyad. Satu sisi dia tidak butuh pada yang lain, tapi sisi yang lain dia butuh diciptakan. Berarti qiyamu binafsinya tidak mutlak. Ini makna qiyamuhu binafsi yang bisa kita pahami. Terus wadalilu. Apa dalilnya kalau Allah itu harus qiyamuhu binafsi? Apa dalilnya kalau Allah itu pasti berdiri pada zatnya sendiri? Wa dalilu ala dzalika annahu ta'ala qa'iman binafsih. Antakula, dalilnya Allah itu qiyamu binafsih, maka bisa kamu katakan begini.
laukanallahu ta'ala muhtajan ilal mahallin. Lau ini kalau kiai ngertiinnya ini mengarah pada sesuatu yang mustahil. Andai, tapi pengandaian yang maknanya mustahil, karena mengandai-andai itu bisa hasilnya mustahil. Andai, seandainya Allah itu tidak berdiri sendiri. Kenapa kok pakainya kalimat tidak? Karena kita itu nggak bisa langsung kenal Allah. Nggak bisa langsung yang kayak apa Allah, nggak bisa. Karena nggak bisa langsung kenal Allah, maka pakainya dengan menafikan, atau dengan mensalbiahkan, atau dengan menegatifkan. Dengan apa negatifnya? Kalimat tidak. Allah itu berdiri sendiri. Ini kan sifat yang mau kita sifatkan pada Allah. Kalau mau dikatakan, oh Allah itu buktinya apa? Kalau qiyamu binafsih, maka kita ambil dari arah, kita buang dulu qiyamu binafsinya. Andai tidak qiyamu binafsih, maka berarti Allah itu butuh pada yang lain, gitu loh. Karena adanya cuma dua doang, berdiri sendiri atau berdiri pada yang nggak ada. Dua nggak ada. Apa nggak ada yang lainnya lagi, cuma dua ini. Allah itu berdiri sendiri atau berdiri pada yang lain. Kalau oh Allah itu berdiri sendiri, buktinya apa? Buktinya dengan menghilangkan ini. Kalau tidak berdiri sendiri, berarti berdiri pada yang lain. Ini cara berpikirnya akal begitu. Sama kayak ada orang ngomong begini, Tuhan itu ada. Kata orang lain, Tuhan itu enggak ada. Lah, orang yang mengatakan Tuhan itu ada, dituntut sama yang mengatakan enggak ada, apa buktinya kalau Tuhan itu ada? Kan dituntut. Lah sebaliknya kamu juga minta pembuktian. Kalau Tuhan enggak ada, buktinya apa? Nah begitu juga. Karena tidak akan bisa sesuatu itu dipahami kalau tidak dari arah yang lainnya. Untuk bisa menetapkan sebuah hukum. Hukum akal itu menetapkan sesuatu pada sesuatu, dan sebaliknya menolak sesuatu pada sesuatu. Jadi hukum akal itu enggak cuma dari satu arah. Dari positifnya mau kita bicarakan, dari negatifnya mau kita bicarakan, gitu loh. Ketetapannya itu apa, penolakannya itu apa, maka akan jadi sebuah hukum kalau begitu. Allah itu berdiri sendiri. Lah kalau enggak gimana? Oh kalau enggak berdiri sendiri ya pasti berdiri pada yang. Kalau Allah berdiri pada yang lain bagaimana? Laukanallahu ta'ala muhtajan ila mahallin, kalau Allah butuh pada yang lain berarti enggak berdiri sendiri, maka Allah butuh kepada zat yaqumu biha. Allah butuh kepada zat yang lain untuk berdiri. Seperti apa terus? Kamaftaqarul bayat ila zat, seperti butuhnya putih pada zat. Putih ini nggak bisa berdiri sendiri. Putih itu selalu butuh pada sesuatu. Contohnya ini putihnya papan. Berarti putih itu butuh sama papan. Kalau nggak ada papan, putih itu nggak bisa di sini, gitu loh. Dia bisanya di mana? Ya di mana saja yang dia ada zat. Di peci ya boleh, tembok boleh, baju boleh. Tandanya apa? Putih tidak bisa berdiri, dia butuh zat yang lain. Dia butuh pada zat. Jadi
Kalau Allah itu tidak berdiri sendiri, berarti berdiri pada yang lain. Kalau berdiri pada yang lain, berarti dia bukan zat, tapi dia namanya, karena adanya dua doang, zat dan sifat. Enggak ada lainnya, enggak ada. Kita meyakini Allah itu zat, sementara yang lain meyakini Allah itu sifat. Kenapa kok sifat? Karena Allah dianggap bisa berdiri pada yang lain. Kadang nempel sono, nempel sini, nempel. Ada lagi yang parah. Allah itu kalau hambanya itu ada yang celaka, kadang menjelma jadi manusia. Ini parah lagi. Akan membantu hambanya menyelesaikan masalah. Nanti kalau ada yang lain lagi celaka hambanya, dia berubah lagi jadi itu. Ini Tuhan apa itu? Tuhan apa bunglon gitu loh, kok bolak-balik nggak jelas begitu. Kenapa kok diyakini begitu? Karena mereka meyakini Tuhan itu adalah sifat yang nggak berdiri sendiri, yang bisa berganti sana, berganti sini. Kan dia maha kuasa. Masa nggak bisa begitu? Nah ini maha kuasanya kebablasan begitu. Dianggap kalau maha kuasa itu apa aja kuasa, begitu loh. Jadi orang kalau nggak ngaji itu sudah berat, dah repot dah. Ini siapa aja kalau yang nggak ngaji mesti akan salah mensifati Allah. Makanya hati-hati ini, kita penting ini ngaji ini. Karena kamu salah-salah ngaji ini nanti bisa kafir. Sampai kamu mengatakan Tuhan itu sifat, maka hukumnya kamu kafir, gitu loh. Mengatakan Tuhan bisa nempel sono, nempel sini, nempel sono, kafir sudah. Itu bersemayam, itu di mukhalafah itu. Jadi kalau mengatakan Tuhan itu sifat, berarti dia tidak berdiri sendiri, berarti dia selalu berkait pada wujudnya yang lain. Sama aja kamu mensifati Allah dengan sifatnya makhluk. Oh ini bahaya. Jadi kalau Allah itu tidak berdiri sendiri, pasti berdiri pada yang lain. Nah kalau berdiri pada yang lain gimana? Berarti dia sifat. Nah kalau Allah sifat, emangnya kenapa? Wallahu ta'ala la yasihu ayyakuna sifatan. Allah itu nggak mungkin sifat. Kenapa nggak mungkinnya? Li'annahu ta'ala mutasifun bisifat. Karena Allah itu, karena Tuhan itu harus mempunyai sifat ketuhanan. Tuhan itu harus punya sifat Tuhan. Lah kalau dianya itu sifat, lah bagaimana sifat kok bisa punya sifat? Yang bisa punya sifat adalah zat. Ini bisa ditempelin putih karena dia adalah zat. Papan ini adalah zat, maka bisa ditempelin sama putih. Ini bisa ditempelin bundar karena apa? Gelas ini adalah zat. Yang bisa di situ berdiri sifat pasti namanya zat. Lah kalau sifat, contoh putih. Putih ini apa? Sifat. Coba putih bisa nggak disifati yang lain? Putih itu disifati dengan hitam atau pinter lah. Putihnya pinter, pinternya putih. Sehat. Putihnya hidup, hidupnya putih. Ini bagaimana sih? Sifat putih, ini contoh satu sifat, mewakili sifat yang lain. Itu putih itu nggak bisa diberi sifat yang lain, nggak bisa. Kalau gambaran akalnya apa? Putih itu tidak bisa berdiri sendiri. Ada sifat lain yang mau berdiri pada dia. Kata putih, lu bego apa? Saya sendiri aja nggak bisa berdiri sendiri, bagaimana kamu mau
ngikut saya, mau berdiri pada saya gimana? Oh, saya lagi cari tumpangan yang lain ini. Agar saya bisa nongol jadi ada, dia butuh zat. Begitu loh. Lah Allah itu wajib persifatan ketuhanan. Apa sifat ketuhanan? Kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basor, kalam. Itu sifat-sifat ketuhanan yang kalau itu nggak ada, dia bukan Tuhan. Nah kalau sifat nggak bisa punya ini. Yang bisa punya sifat-sifat ketuhanan, dia pasti harus zat. Begitulah. Dari arah inilah akal yang normal, akal yang sehat memastikan kalau Allah pasti zat, begitu. Karena Allah itu harus mempunyai sifat. Yang bisa punya sifat hanya zat. Sementara sifat tidak bisa punya sifat. Wasifatu la tattasifu bisifatin. Dan sifat itu tidak bisa disifati. Nggak ada sifat disifati, nggak ada. Falaisallahu ta'ala bisifatin. Maka kalau begitu Allah itu bukan sifat. Ini dalil yang pertama atau ta'rif yang pertama bahwa Allah itu zat, maknanya Allah nggak butuh sama zat yang lain. Apa dalilnya? Kalau Allah butuh pada zat yang lain berarti Allah sifat. Kalau Allah sifat maka Allah bukan Tuhan. Kenapa? Tuhan itu harus yang mempunyai sifat ketuhanan, dan itu tidak bisa sifat, harus zat. Maka kita pastikan Allah pasti zat. Terus yang kedua, walau iftaqara ila mujidin, dan apabila Allah atau Tuhan itu butuh kepada pencipta, yujiduhu yang menciptakan dirinya, lakana hadisan, maka pasti Tuhan itu, Allah itu sesuatu yang baru. Kalau butuh diciptakan, wujudnya pasti baru. Wujudnya pasti berubah, tadinya nggak ada menjadi ada. Dan itu mustahil Tuhan. Nggak ada perkara yang baru jadi Tuhan, nggak ada. Yakunu hadisan, lakana hadisan, maka Allah itu akan jadinya hadis. Wa muhdithuhu, dan penciptanya dia, penciptanya Tuhan, yakunu hadisan aidzon, maka pasti juga baru. Tuhan yang baru pasti butuh pencipta. Penciptanya Tuhan yang baru siapa? Ya Tuhan lagi yang baru. Lah Tuhan yang baru lagi siapa penciptanya? Tuhan lagi yang baru lagi. Kok Tuhan baru diciptakan Tuhan baru? Kalau Tuhan kodim nggak diciptakan. Yang diciptakan mesti baru lah. Nggak mungkin kalau Allah itu baru. Kalau Allah itu baru, pasti dia butuh pencipta. Kalau dia butuh pencipta, penciptanya juga baru lagi. Nanti yang menciptakan dia baru lagi. Maka sesuatu yang berjalan terus-menerus tanpa ada habisnya, itu namanya tasalsul. Atau sesuatu yang terbolak-balik. Atau dia diciptakan oleh Tuhan, oleh Tuhan yang lain. Tuhan yang lain diciptakan oleh dia. Ini bolak-balik ini. Dia butuh dengan Tuhan yang lain. Tuhan yang lain butuh pada dia. Namanya apa ini? Daur. Berputarnya sesuatu tanpa ada ujungnya. Telur dari ayam, ayam dari telur. Terus kapan selesainya? Muter begitu. Jadi sesuatu yang berputar-putar itu tidak akan punya jawaban. Atau sesuatu yang bersambung-sambung juga tidak akan punya jawaban. Maka dua perkara ini
daur dan tasasul pasti itu bukan suatu jawaban, tidak bisa dijadikan satu pedoman. Fayalzamu daur awit tasalsul fathabata anahu ta'ala ghaniyun ghaniyul mutlak. Maka dari pembahasan ini, dari dalil ini bisa dipahami, oh ternyata Allah itu mustahil sifat dan Allah mustahil diciptakan. Kalau Allah mustahil sifat berarti dia zat. Kalau Allah mustahil diciptakan berarti dia qadim. Kalau begitu, kalau dia itu zat dan qadim, berarti dia itu ghaniyul mutlak. Dia maha kaya secara mutlak. Artinya mutlak itu apa? Tidak butuh pada yang lain sama sekali. Apapun tidak dibutuhkan Allah. Pencipta Allah nggak butuh, tempat Allah nggak butuh, apalagi penyempurna Allah nggak butuh, penolong Allah nggak butuh. Ini semua yang mengarah kepada keadaan hawadis, maka itu semuanya mustahil dibutuhkan oleh Allah. Jadi apabila kamu sudah paham dua dalil ini, yang mau mendalili dua pengertian dari qiyamu binafsi, jadilah kesimpulannya Allah itu maha kaya secara mutlak. Ai ghani an kulli syai', yaitu maha kaya dari segala sesuatu. Wa amma ghaniyul khalqi, adapun maha kayanya makhluk, adapun kayanya makhluk, adapun berdiri sendirinya makhluk, adapun tidak butuhnya makhluk pada yang lain, maka tidak butuhnya ini muqayyad, bukan mutlak. Atau berdiri sendirinya makhluk itu jaiz. Artinya jaiz itu satu sisi dia tidak butuh pada yang lain, sisi lain dia butuh apa? Butuh diciptakan. Maka makhluk itu kayanya kaya muqayyad. Nanti pada sebagiannya kaya, pada sebagian lagi butuh pada yang lain. Fahuwa ghaniyu muqayyad ai an syai' duna syai', yaitu butuh pada sebagian dan dia tidak butuh pada sebagian yang lain, bukan secara mutlak. Kalau secara mutlak itu segala sesuatunya Allah tidak butuh, segala sesuatunya Allah tidak lagi seperti keadaan makhluk. Maka ini dalil, dua dalil yang harus kita pegang, yang membuktikan Allah itu berdiri pada dirinya sendiri. Seringkali disebut dengan Hayyul Qayyum. Ini sifat mutlak, sifat ketuhanannya Allah mutlak. Kamu yang sering-sering zikir ya Hayyu ya Qayyum. Kenapa? Zikir ya Hayyu ya Qayyum itu tidak memasukkan hajat kamu sama sekali. Betul-betul kamu mengutamakan sifat-sifat ketuhanannya Allah, mengedepankan sifat Allah murni, yang di situ kamu nggak punya hajat sama sekali. Ini zikirnya wali-wali pakainya ini ya Hayyu ya Qayyum. Kalau kamu nggak pernah kan? Paling ya Rozak, ya Rozak, ya Rozak. Hah? Urusannya sama rezeki. Ya Latif, ya Latif, ya Latif, ultuf bina. Hah? Ya Rahman, irhamna. Urusannya sama sifat-sifat yang punya hubungan sama kebutuhannya gitu loh. Kalau nggak ngembet ke situ nggak lega gitu maksudnya. Ya kalau iya nggak salah.
tapi ada waktu yang kamu siapkan untuk memuji Allah tanpa kamu menghadirkan hajat kamu gitu loh. Itu sama aja kamu mau mengedepankan engkau ini Tuhan ya Allah, Tuhan pokoknya. Lah yang namanya tawakal itu apa coba? Tawakal itu apa? Berserah. Maknanya apa? Kata Imam Junaid rahimahullah, tawakal itu dimaknai kamu siap menerima apapun yang menjadi pembagiannya Allah seperti kamu belum dilahirkan. Waktu kamu sebelum dilahirkan, yang memilihkan orang tua kamu siapa? Kamu milih sendiri apa enggak? Kalau milih sendiri, kamu pengen jadi anaknya siapa? Kamu jadi laki-laki yang milihin siapa? Kulit kamu begini yang milihin siapa? Kamu lahir di Indonesia yang milihin siapa? Nah, itu tawakal. Besok apa yang terjadi? Kamu harus yakin seperti kamu sebelum dilahirkan, besok urusannya Allah. Saya nggak ikut-ikut milih. Maka zikirnya ya Hayyu, ya Qayyum. Kalau ya Razak mesti ikut milih, ya Allah rezeki ya Allah. Listrik sudah bunyi ya Allah. Ini kayaknya. Pokoknya urusannya urusan yang ada penghasilannya maksudnya. Ini nggak mengedepankan ya Hayyu ya Qayyum, nggak mengedepankan qiyamu binafsinya Allah. Jadi orang yang sering zikir ini itu maknanya mau mengakui dirinya itu betul-betul menuhankan Allah, zat yang nggak butuh segala sesuatu. Hingga nanti apa? Pujian kamu pada dia sudah nggak dianggap lagi. Dia nggak butuh apa-apa. Ibadah kamu nggak kamu kedepankan apa? Dia nggak butuh apa-apa dari saya. Tapi tetap ibadah. Jangan Allah kan nggak butuh. Ngapain saya sholat? Oh ini Allahnya nggak butuh, elunya butuh. Butuh sholat, butuh ibadah, butuh diakui sebagai hamba. Allah nggak butuh kamu akui sebagai Tuhan, tapi saya butuh ya Allah diakui sebagai hamba. Kalau sampai saya nggak diakui hamba, waduh, ini mau minta pengakuan siapa coba? KUA, sertifikat KUA gitu, atau mau minta pengakuan dari MUI, Ustadz teladan gitu. Jangan sampai jadi Ustadz good looking, bahaya. Waduh, ente kalau Ustadz good looking bisa. Ya, jadi kita dituntut untuk bisa memahami maknanya Allah itu maha kaya secara mutlak, ghaniyul mutlak. Allah nggak butuh pada segala sesuatu yang lain. Adapun makhluk, ketika dikatakan makhluk itu tidak butuh, maka tidak butuhnya itu jaiz, tidak wajib. Artinya apa? Butuh pada yang satu, tidak butuh pada yang lain. Artinya kita nggak butuh pada zat yang lain, tapi kita masih butuh diciptakan. Ini yang harus kita pahami dari maknanya qiyamuhu binafsih. Karena untuk bisa memahami maknanya wahdaniyah nanti harus lewat qiyamu binafsih dulu. Kita nggak bisa memaknai wahdaniyah tanpa qiyamu binafsih, nggak bisa. Nanti wahdaniyah akan bicara apa? Akan bicara sifatnya Allah itu esa. Sifatnya Allah esa. Zatnya Allah esa. Perbuatannya Allah esa. Maka jangan dipahami nanti sifatnya Allah itu satu tok til. Zatnya satu til, sifatnya satu. Ini bisa gimana? Ini bisa tarkib jadinya, bisa tersusun juga maknanya.
sifatnya Allah itu enggak terbatas. Sifatnya Allah bukan satu, begitu loh. Nah, ini dipahami dari mana? Dari qiyamu binafsih ini. Kamu harus pahami bahwa sifatnya Allah itu berdiri pada zatnya Allah dan tidak butuh diciptakan, gitu loh. Jadi bukan sifat yang berubah-ubah, bukan sifat yang boleh berganti-ganti, bukan akrot, bukan sebagaimana sifatnya kita. Maka nanti kalau kita mensifati dengan segala sifat yang sifatnya makhluk, oh kita tolak. Kenapa? Oh, sifat yang seperti sifatnya makhluk itu sifat yang nanti akan kita mustahilkan berdiri pada zatnya Allah. Makanya kita siap masuk wahdaniyah, dimulai dari paham dulu qiyamuhu binafsih, bahwa Allah itu zat, dan pada zatnya Allah itu berdiri sifat. Yang sifatnya Allah dengan zatnya Allah itu bukan seperti sifat kita dan zatnya kita. Kalau sifat kita sama zatnya kita apa? Tempelan. Putih ini bisa enggak jadi sifatnya Allah? Bisa enggak? Putih jadi sifatnya Allah bisa enggak? Kenapa enggak bisa? Kenapa putih itu enggak bisa jadi sifatnya Allah? Karena putih itu butuhnya ruangan. Putih itu butuh pada jirim. Putih itu butuhnya pada benda. Lah Allah itu sesuatu yang tidak butuh pada ruangan. Maka kalau Allah zatnya nggak butuh pada ruangan, ya nggak bisa disifati dengan sifat makhluk. Sifatnya makhluk itu sifat yang butuh pada ruangan. Lah Allah bukan zat yang punya ruang, maka tidak mungkin sifatnya makhluk ada pada Allah, nggak mungkin. Sifat apapun juga nggak mungkin ada pada Allah. Semua sifatnya Allah itu tetap tidak mengalami perubahan, dan zatnya Allah dan sifatnya Allah jangan digambarkan tersusun-susun kayak kita. Zatnya Allah dan sifatnya Allah bukan perkara lain. Kalau zat kita dan sifat kita perkara lain. Putih dan papan perkara lain. Bundar sama gelas perkara lain. Kalau sifat Allah dan zatnya Allah bukan perkara lain. Tapi zat ya bukan sifat, sifatnya ya bukan zatnya. Mudah nggak kamu? Insya Allah, insya Allah. Jadi mau bicara sifatnya kita dan zatnya kita itu namanya tarkib, namanya tersusun. Kenapa? Karena sifat kita itu bisa aja pada yang lain, atau sifatnya yang lain bisa pada kita. Lah, kalau sifatnya Allah dan zatnya Allah nggak begini, nggak bisa dipisahkan, nggak bisa berganti, maka dikatakan bukan perkara lain. Tapi zatnya ya bukan sifat, sifatnya ya bukan zat. Pada dirinya ada zat dan sifat. Ini pendapatnya kita Ahlussunnah wal Jamaah yang mengikuti madhabnya Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Nanti ada lagi pendapatnya Mu'tazilah yang mengatakan apa? Tuhan itu zat doang, nggak punya sifat. Kenapa? Karena nanti untuk masuk wahdaniyah, kalau ada zat dan sifat bingung loh, kok dua? Wong zat sama sifat kok ngomongnya wahdaniyah. Kalau wahdaniyah ya harus satu doang, nggak pakai zat atau nggak pakai sifat salah satu. Lah kalau sifat sudah diomong mustahil, berarti dia zat tanpa sifat. Itu pendapatnya orang Mu'tazilah. Lah orang yang pendapatnya begitu bagaimana, Bib? Yang menafikan sifat Allah, yang mengatakan Allah nggak punya sifat. Maka yang mengatakan Allah nggak punya sifat ya berarti menolak nas,
nas-nas Quran ada yang ditolak. Kemudian akal sehatnya juga ditolak. Tapi dalam pemikiran dunia, kata mereka, oh kamu nggak boleh maksain orang dong. Kamu punya pendapat sendiri, dia punya pendapat sendiri. Kamu punya pendapat Tuhan itu zat dan sifat. Dia pendapatnya Tuhan zat doang, nggak apa-apa. Terus Nasrani pendapatnya Tuhan sifat. Ini Tuhan sifat, ya boleh aja. Itu namanya pemikirannya masing-masing. Nah kalau ditanya, yang benar yang mana? Ya bisa benar semua. Wah geblek namanya ini. Stres kalau begitu. Hah? Kalau masing-masing bisa benar, ya stres. Ada ulangan di sekolah. Soalnya 10. Masing-masing dikasih soal. Jawab semua. Soal pertama kamu jawabnya A. Soal pertama dia B. Soal pertama dia C. Yang betul mana guru? Ya betul semua. Lah ngapain di soal kalau begitu kok betul semua? Ini bagaimana sih? Ya nggak usah ujian kalau begitu, bagaimana sih ujian kok betul semua? Yang benar ya harus satu. Guru menentukan kalau ada 3 pilihan A, B, C, D, yang betul ya satu. Masa ada 4-4-nya betul, bagaimana? Ini pemikirannya suka konslet maksudnya. Oh ya bisa aja betul semua. Kan betul itu relatif. Benar itu relatif bukan menurut akal, tapi menurut adat. Nah itu begitu. Kalau kata adat betul bisa relatif. Kata dia betul, kata saya salah. Besok bisa berganti. Kata saya betul, kata dia salah. Itu betul yang relatif bisa berganti. Kayak contoh, orang yang menggunakan makanan pokok nasi, kata kita betul. Memang kalau mau makan pengen kenyang pakainya nasi. Kalau kata orang bule, oh roti. Makan itu yang benar pakainya roti. Kata kamu pakainya nasi. Terus yang benar yang mana? Oh ya pokoknya kata dia benar, kata saya ya sudah boleh. Memang itu hukum adat begitu. Hah? Bisa relatif. Kamu benar, saya benar, boleh. Kenapa? Hukum adat, urusan kebiasaannya masing-masing. Ada lagi yang nggak kayak kamu, malah biasanya makan beling, malah kamu ribet lagi nanti. Hah? Hidup sehat kalau makan. Wah, itu kalau kamu contoh bisa. Itu benar menurut adat. Tapi kalau benar kata akal, nggak ada dua. Benar cuma satu, nggak ada dua, nggak ada. Nggak bisa benar dua, nggak bisa. Benar harus satu. Bagaimana? La ilaha illallah itu kalimat benar, dan nggak ada yang lebih benar dari itu, nggak ada. Hah? Kalimat la ilaha illallah kalimat benar nggak? Coba carikan yang lebih benar dari itu. Ya nggak ada. Tuhan ya hanya satu, Allah nggak ada yang lainnya. 1 tambah 1 2. Coba carikan yang lebih betul jawabannya. Ada nggak? Ya nggak ada, cuma 2 doang, 1 doang benar itu. Hingga nggak bisa kamu ikut pendapatnya orang liberal yang mengatakan apa? Semua agama, wah ini rusak. Semua agama benar bagaimana? Kayak Allah itu mengutus agama yang banyak. Kayak Allah itu menjadikan banyak agama. Agama yang Allah bikin cuma 1 agama Islam, nggak ada yang lain, nggak ada. Inna dina indallahil Islam. Agama yang Allah ciptakan hanya agama, yang lainnya nggak ada. Ya kamu nggak bisa mengatakan, oh semua agama benar. Lah benernya dari mana? Oh yang Allah bikin cuman 1.
Loh itu kan mereka punya nabi, mereka punya nabi, mereka punya nabi. Lah masa Allah mengutus nabi kok misinya beda? Beda. Kamu saya utus ke sana ya, tapi acaranya begini. Kamu ke sana tapi begini. Kamu ke sini begitu ketemu nabi, weh, kok nggak nyambung nih kita ke sono acara ke sana. Ini gimana sih? Mana ada Tuhan satu yang diutus untuk kita manusianya satu, tapi utusannya beda? Nggak ada. Agamanya satu, Islam, kitabnya juga satu. Injil, Taurat, Zabur, Quran itu untuk orang Islam hanya berjilid. Jilid 1, jilid 2, jilid 3. Artinya apa? Orang yang pegang jilid 1 ketemu jilid 2 nyambung. Oh iya, ini terusan yang kemarin nih. Tahu gitu loh. Yang jilid 3 pegang ini, oh ini terusan jilid 2 nih. Tahu. Yang pegang Quran juga tahu, oh ini lanjutannya Injil nih. Kenapa di Injil dikatakan nanti akan datang yang terakhir namanya Ahmad, akan bawa berita lagi. Ini bukan bertentangan, jadi nggak bisa kamu katakan agama itu semuanya benar lah. Agama benar itu dari mana yang bikin? Yang bikin satu doang Allah, dan yang dibikin Allah cuman Islam. Bagaimana kok ada agama yang lain? Jadi ini pemutarbalikan fakta. Jangan sampai kita mengikuti apa yang jadi pemahaman banyak orang tentang ini. Ini batasan kita mau masuk ke wadah wahdaniyah, tetap mengimani Allah itu zat yang punya sifat tapi salah. Esanya besok kita bahas. Jangan sampai pahamnya nanti Allah itu untuk sampai kepada esa ya nggak boleh dua begini. Kalau dua begini ya nggak esa. Itu kalau duanya pada kita. Nanti kita akan bahas satu yang pada Allah, yang maknanya bagaimana. Ini mudah-mudahan pemahaman ini bisa kita pahami, bisa kita jadikan dalil, bisa kita imani bahwa Allah itu zat yang nggak butuh pada segala sesuatu. Dan kita semuanya makhluknya butuh hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan hati kita oleh Allah diluaskan, diterangkan ya Allah, dijadikan hati yang bisa menerima apapun yang menjadi pembagian-Mu ya Allah, hati yang bisa menerima takdir-takdir-Mu ya Allah, hati yang selalu bisa tunduk pada perintah-perintah-Mu ya Allah, hati yang diluaskan, hati yang dimudahkan segala urusannya, hati yang disinari dengan sinar tauhid, sinar akidah, sinar keimanan, hingga hati kita bisa senantiasa mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati kita bisa mengucapkan la ilaha illallah dari hari ke hari hingga hari kematian kita, bisa membawa kalimat la ilaha illallah, matinya kita dalam keadaan husnul khatimah bibarakati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ala hadin niyah wa ala niyatin salihah wa ila hadratin Nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Ya Rabbana tarabna bi anana tarabna wa anana asrafna 'ala ladha ishrafna fatub taghsil kulli auba wastur lana aurati wa amin rawati waghfir li walidina wal ali wal ihwani wa sairil hilani au jiratin au suhbah wal muslimina ijma' fadlan wa judan manna la biktisabi minna bil mustafa rasulillah
نهضى بكل سولي صلى عليه أدى الحب وآله والحمد لله بالبدء والثناء سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.